Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya selaku pengampu mata kuliah simulasi bisnis, di mana pada hari ini adalah pertemuan ketiga dari mata kuliah ini, yakni dengan judul Product Market Fit. Sebelumnya kita sudah membahas, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bisnis model kanvas. Nah, jadi, di dalam materi ini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama mengenai pendahuluan, pentingnya produk market fit, piramida produk market fit, penghitungan produk market fit, tahapan mencapai produk market fit, kesimpulan, referensi, dan latihan soal. Kita, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pendahuluan. Nah, di mana produk market fit ini merupakan salah satu konsep krusial dalam dunia produk dan startup. Sederhananya, di mana produk market fit ini merupakan titik sebuah produk berhasil memenuhi kebutuhan pasar yang besar dan nyata. Jadi, dengan adanya produk market fit, ini bukan hanya sekedar ide yang bagus atau produk yang inovatif, tapi tentang menemukan audiens yang tepat dan menciptakan sesuatu yang benar-benar mereka butuhkan dan mereka inginkan. Jadi, konsumen itu perlu adanya produk market fit ini, dan perusahaan juga perlu dengan adanya teknik produk market fit ini. Nah, jadi produk market fit itu merupakan sebuah kunci sukses sebuah produk, di mana produk market fit itu kondisi sebuah produk memuaskan kebutuhan pasar dengan sangat baik, memiliki daya tarik yang kuat, dan mampu memuaskan sejumlah pelanggan yang besar. Nah, produk market fit ini dipopulerkan oleh Mark Anderson. Nah, lanjut, bagaimana sih, kenapa sih PMF ini sangat penting? Yang pertama, sebagai indikator keberlangsungan bisnis, di mana PMF ini menunjukkan permintaan nyata dan potensi bisnis untuk berkembang. Karena apa? Karena ketika kita berhasil memanfaatkan produk market fit ini, maka keberlangsungan bisnis kita akan mengalami eh, kenaikan seperti itu. Terus efisiensi sumber daya. Nah, ketika pemasaran kita lebih efisien, kita dapat mengurangi biaya akuisisi seperti misalnya menggunakan word of mouth, elektronik word of mouth atau berupa ulasan seperti itu. Terus mempercepat pertumbuhan di mana produk mengalami pertumbuhan eksponensial karena pasar siap akan solusi yang akan kita hadapi. Terus selanjutnya yakni meningkatkan pendanaan. Nah, PFF di sini adalah sebagai bukti konkret bagi investor bahwa produk kita layak untuk diinvestasikan. Nah, terus juga fokus pada pengembangan produk, di mana kita dapat membantu tim untuk memahami kebutuhan pelanggan, pengembangan produk lebih terarah, seperti itu. Nah, di sini ada model piramida produk market fit, di mana terdiri dari dua lapisan, yakni market atau pasar sebagai fondasi dan produk sebagai di atasnya. Sehingga pasar atau market itu merupakan salah satu dasar dari adanya produk market fit itu. Jika pasar kita jelek, maka produk itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tapi sebaliknya, ketika pasar kita itu bagus, maka produk juga akan bisa berjalan dengan bagus seperti itu. Nah, di sini ada penjelasan lebih lanjut mengenai lapisan piramida produk market fit atau PMF ini. Yang pertama kita bahas dulu dari lapisan bawah atau pada bagian market atau pasar, di mana pasar ini terdiri dari dua, yakni target pelanggan dan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Target pelanggan, kira-kira kita bisa mencari siapa sih yang ingin kita layani atau kita berikan pelayanan, misalnya
Kita bisa dilihat dari demografinya, usianya, seperti itu. Usia target pelanggan kita siapa? Apakah umur 17 tahun, apakah bayi, apakah lansia, seperti itu. Atau psikografinya, atau dari gaya hidupnya, seperti itu. Nah, gaya hidup mereka apakah glamor atau konsumsinya itu hedon atau mereka membeli apa yang mereka butuhkan. Nah, kita harus tahu untuk membaca karakter-karakter dari konsumen yang seperti itu. Terus juga kebutuhan yang tidak terpenuhi atau masalah mendalam yang belum terpecahkan oleh solusi yang ada seperti itu. Terus ada juga lapisan atas atau ini mengenai produknya. Nah, produk itu memiliki beberapa komponen seperti nilai inti atau manfaat utama produk yang mengatasi kebutuhan pelanggan. Misalnya, kita contohkan perusahaan A memiliki atau seperti Indomie. Nah, Indomie ini manfaat utamanya apa? Untuk sebagai makanan. Jadi mereka hanya fokus di bidang makanan seperti itu. Terus fitur atau spesifikasi dan fungsi konkret produk yang memberikan nilai inti. Nah, spesifikasinya seperti apa? Misalnya untuk mie goreng itu teksturnya eh, lebih enak daripada brand-brand yang lain, misalnya seperti itu. Atau dari sisi bumbunya yang lebih kebanyakan konsumen menyukai bumbu yang eh, tipe seperti produk Indomie seperti itu. Nah, terus atau pengalaman pengguna atau interaksi pelanggan dengan produk. Biasanya untuk interaksi pelanggan dengan produk ini bisa berupa review dari konsumen atau ulasan penting dari konsumen seperti itu. Ketika konsumen itu memberikan ulasan yang menyenangkan, maka artinya apa? Artinya perusahaan berhasil membangun produk market fit. Tapi ketika perusahaan itu tidak bisa, ketika konsumen itu memberikan ulasan yang buruk, maka eh, produk market fit itu artinya masih gagal seperti itu. Nah, di sini cara untuk mengukur produk market fit itu ada dua, yakni secara kualitatif dan kuantitatif. Jika kualitatif artinya kita bisa melakukan survei Sean Ellis atau di mana jika 40% pengguna sangat kecewa pada produk Anda, maka tanpa produk Anda, maka PNF-nya itu tercapai. Nah, terus untuk wawancara pelanggan, biasanya bagaimana sih memahami penggunaan, masalah yang dihadapi oleh pelanggan, atau fitur yang lain seperti itu, atau adanya umpan balik seperti ulasan atau komentar dari pengguna atau pelanggan seperti itu. Nah, sedangkan kalau metrik kuantitatif itu biasanya bisa dilihat dari tingkat retensinya. Pengguna yang kembali menunjukkan tingkat nilai keberlanjutan, artinya apa? Pengguna yang beli secara berulang. Terus juga tingkat penggunaan, seberapa sering sih dan dalam pengguna berinteraksi dengan fitur intinya itu, atau dengan cara mengukur Net Promoter Score, di mana mengukur kemungkinan rekomendasi produk. Mereka kira-kira akan merekomendasikan produk kita itu seberapa persen kepada orang lain seperti itu. Terus juga tingkat konversi atau indikator daya tarik produk. Daya tarik dari produk itu apa? Nah, misalnya karena eh, packagingnya yang bagus, terus dari rasanya kah, atau dari mana, seperti itu. Terus juga ada yang namanya TAC versus LTV, di mana LTV, jika LTV-nya itu lebih tinggi dari TAC, maka menunjukkan model bisnis yang sehat. Di sini saya ada salah satu contoh studi kasus di mana kita bahas pertama dari survei Sean Ellis Test, di mana ternyata di sebuah perusahaan itu ada sekitar 220 orang itu sangat kecewa. Sedangkan 180 orang itu agak kecewa dan 100 pengguna itu tidak kecewa sama sekali. Ternyata hasilnya, hasil yang baik adalah dengan 44% pengguna yang sangat kecewa adalah indikator PNF yang kuat menurut standar Sean Ellis. Nah, kita lihat lagi di Net Promoter Score di mana
eh, mereka yang mempromosikan itu sebanyak 250 orang, sedangkan yang pasif itu sebanyak 150 orang dan detraktor itu artinya 100 pengguna. Nah, 100 pengguna detraktor ini maksudnya orang yang tidak mempromosikan bahkan menjelek-jelekkan produk tersebut. Nah, ternyata setelah dihitung rumus dari NPS adalah promotor dikurangi detraktor, di mana hasilnya adalah plus 30, di mana ini masih ada di angka yang bagus karena menunjukkan bahwa banyak pengguna yang sangat puas dan bersedia untuk merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain seperti itu. Nah, terus juga ada yang namanya tingkat retensi dan churn rate, di mana mereka bisa melacak retensi bulanannya. Misal, hasil bulan kedua dari 1.000 pelanggan di bulan satu masih 850 aktif di bulan 2. Jadi retention rate-nya itu 850 per 1.000 kali 100% hasilnya 85% dan churn rate adalah 150 per 1.000 kali 100% sama dengan 15%, di mana artinya retensi 85% dari bulan ke bulan itu sangat tinggi untuk penggunaan aplikasi baru dan turn rate 15% artinya mayoritas pengguna tetap bertahan. Nah, ini artinya apa? Artinya sinyal dari produk market fit di perusahaan tersebut masih kuat seperti itu. Terus juga penggunaan fitur kunci di mana fitur utama hasilnya yakni 70% penggunaan aktif mencatat setidaknya satu entry di jurnal setiap minggu, sedangkan 60% pengguna mencoba setidaknya satu aktivitas yang direkomendasikan per minggu. Artinya apa? Penggunaan fitur inti yang tinggi menunjukkan bahwa fitur tersebut benar-benar memberikan nilai dan membantu orang tua dalam tumbuh kembang anak. Nah, jika dilihat dari indikator kualitatif, misalnya bisa berupa ulasan sebuah aplikasi. Misalnya banyak ulasan bintang 5 di Play Store atau App Store yang menyoroti beberapa manfaatnya. Nah, artinya apa? Artinya ketika sudah ada bintang 5 berarti kepuasan konsumen itu meningkat seperti itu. Sedangkan eh, untuk media sosial biasanya kita bisa membuat sebuah grup informal yang dibuat oleh pengguna untuk berbagi tips dan pengalaman menggunakan aplikasi tersebut, atau bisa dengan cara word of mouth, di mana tim mendengar langsung dari pengguna baru bahwa mereka tahu tentang aplikasi ini dari rekomendasi teman atau keluarga seperti itu. Nah, apa sih tahapan mencapai PNF? Yang pertama, identifikasi target pelanggan inti. Jadi kita harus fokus pada segmen spesifik. Jadi bukan hanya buat buat persona dan lakukan riset mendalam. Biasanya menggunakan market research seperti itu. Kita melakukan riset pasar terlebih dahulu. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh pelanggan seperti itu. Apakah karena mereka butuh karena gaya hidupnya, apakah karena mereka butuh karena mereka hedon atau sebagainya seperti itu. Terus yang kedua, pahami kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, kira-kira dari konsumen itu apa yang belum terpenuhi? Misalnya, kita contohkan saja di Indomie ya. Di Indomie, produk atau brand Indomie ini yang belum terpenuhi, misalnya banyak varian yang masih kurang, misalnya seperti itu. Rasa-rasa, apalagi Indomie ini berfokus pada rasa-rasa apa ya tradisional seperti itu. Nah, mungkin ada mungkin Indomie bisa mengembangkan misalnya seperti soto Madura dan sebagainya. Nah, definisikan proposisi nilai itu lebih kuat. Terus juga bangun MVP serta uji dan literasi dengan pengguna awal. Terus eh, kita mengukur skala setelah PNF itu tercapai. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini ada studi kasus Indomie, di mana Indomie ini
kita bisa tahu bahwa pangsa pasarnya sangat dominan. Karena apa? Karena Indomie menguasai pangsa pasar mie instan di Indonesia secara signifikan dan mencapai sekitar 75% dari total penjualan domestik. Bahkan Indomie ini sudah ada di beberapa negara luar seperti di Arab, seperti di Eropa, seperti itu. Dengan fokus pada masing-masing ras eh, varian rasa yang ada seperti itu. Terus juga brand awareness dan loyalty tinggi, di mana Indomie itu bukan hanya sekedar merek, tapi yang menjadi nama generik untuk mie instan di Indonesia. Dan tingkat brand recall-nya dan loyalitas konsumennya itu sangat tinggi. Karena kebanyakan, mayoritas konsumen itu konsisten untuk memilih Indomie di antara banyak pilihan. Nah, seperti itu. Terus word of mouth-nya itu kuat, di mana kepuasan konsumen itu sangat ekstrim memicu rekomendasi Indomie karena apa? Karena Indomie itu menciptakan solusi yang cepat dan enak seperti itu. Sehingga apa? Sehingga cocok untuk di segala situasi, misalnya seperti itu. Terus adaptasi dan eksplor global misalnya. Nah, di mana mereka eh, sudah ekspor ke beberapa negara, misalnya kalau tidak di studi kasus ini, produk mereka sudah diekspor lebih ke 100 negara, di mana artinya apa? Validasi PMF-nya di skala global, tidak hanya di sini saja seperti itu. Nah, apalagi saat ini banyak adanya fenomena warmindo nih, di mana popularitas warung makan Indomie atau warmindo ini menjamur di seluruh Indonesia. Nah, sehingga apa? Sehingga itu menjadi indikator produk market fit-nya dari Indomie itu semakin kuat seperti itu. Terus inovasi dan inti produknya. Meskipun Indomie terus berinovasi dan dengan menunjukkan puluhan bahkan ratusan varian rasa baru, tapi biasanya produk inti dari Indomie ini biasanya ada di mie goreng misalnya seperti itu. Itu menjadi salah satu makanan atau varian rasa favorit yang didominasi oleh masyarakat, terutama di Indonesia. Nah, jadi kesimpulan dari produk market fit adalah kondisi kritis di mana produk Anda berhasil memuaskan pasar yang tepat dengan memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan pelanggan target secara signifikan. Baik, di sini ada beberapa juga referensi yang saya gunakan. Silakan kalian bisa mengecek menggunakan e-book atau jurnal yang lain. Nah, di sini ada juga latihan soal di mana setelah Anda menyusun BMC, silahkan buatlah produk market fit pada usaha yang telah Anda bentuk sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Mungkin ini juga ada biografi saya. Saya di sini seorang dosen yang juga eh, ahli di dalam bidang manajemen pemasaran dan perbankan. Mungkin itu saja dari saya. Silakan jika ada pertanyaan, bisa email langsung ke saya di pada yang sudah saya jelaskan tadi di janatulfirdaus@unibamadura.ac.id. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.